welcome back to my channel. Kalau kamu saat ini lagi ngedown gara-gara ada orang yang hina kamu, ngata-ngatain kamu, padahal kamu ngerasa nggak punya salah sama dia, maka kamu harus lihat video ini sampai selesai ya. Jangan nangis, jangan nyalahin diri sendiri. Apa salahku? What's my fault? Kamu nggak salah apa-apa. Karena kenapa orang yang ngehina kamu, berusaha ngejatuhin kamu, mencaci maki dan menyakiti kamu tanpa kamu bersalah sama dia, itu cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia iri sama kamu. Kenapa? Kamu bisa melakukan apa yang dia nggak bisa lakukan. Kamu lebih sukses daripada dia. Contohnya, sebagai contoh nih, misalnya aku nge-vlog nih, ngomong depan kamera, terus ada aja orang yang ngomong, ngomong depan kamera doang, semua orang juga pasti bisa. Yang ngomong kayak gitu cuma orang-orang yang iri, dia pengen bisa nge-vlog tapi dia nggak bisa. Dia mungkin nggak punya keberanian, dia mungkin nggak bisa, ya dengan berbagai alasan ya. Terus dia ngeliat orang lain, ada yang dengan segala keterbatasan memang memulai sesuatu, terus dia iri, akhirnya menghina orang lain. Kalau kayak gitu, cara gampangnya adalah suruh orangnya datang. Coba kalau gitu kamu nge-vlog deh, tunjukkan kalau misalnya ngomong depan kamera itu yang benar kayak gimana. Ini real ya, aku tuh pernah ketika aku memulai bisnis, terus udah itu kan aku buat akun Instagram, dan akun Instagramnya menurutku ya aku udah belajar kesana kemari, ya udah aku buat. Emang nggak terlalu bagus sih, but at least di situ ada closing di atas 50%. Kalau menurutku closing di atas 50% bagus, karena berdasarkan perhitungannya ya, closing itu biasanya 10% dari leading, berarti kan udah oke. Terus tiba-tiba ada orang yang aku nggak pernah ketemu dalam waktu beberapa tahun, ketemu dia langsung ngomenin, Instagram kamu begini nggak bagus, coba kamu harusnya dibuat begini. Dia ngomong lah panjang lebar, ofensif banget. Terus udah itu, di akhir dari omongan yang panjang lebar gitu, dan aku juga nggak dikasih kesempatan ngomong, akhirnya aku tanya di akhir banget ketika dia bernafas, akhirnya aku dapat kesempatan buat ngomong. Terus aku tanya, oke, kalau gitu boleh nggak lihat akun Instagram perusahaanmu yang mungkin lebih bagus kan, karena dia juga udah mengomentari, ngata-ngatain dan mengkritik semua sosial media aku. Terus dia jawab apa? Oh, aku belum punya. Luar biasa kan? Karena artinya orang yang komentari kamu, dia yang belum pernah mencoba, atau dia yang nggak punya, atau dia yang nggak tahu sebenarnya apa yang sedang kamu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang hina kamu, ya udah biarin aja. Atau kalau kamu lebih puas, coba tanya balik kayak gitu. Biasanya orang yang hina kamu, dia itu belum melakukan apapun yang kamu lakukan sekarang. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya dia ngatain kamu, artinya dia pengangguran. Percayalah, dia pengangguran. Kalau dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri, dia nggak ada waktu buat ngatain orang lain. Contohnya nih ya, aku misalnya nge-vlog nih, setiap hari aku perbaiki. Oh, ini apa yang salah? Oh, ngomongku belum terlalu lancar. Oke, aku evaluasi. Besok kalau nge-vlog lagi nggak boleh salah lagi kayak gitu. Terus udah itu, misalnya tetanggaku nih ada yang nge-vlog, baru mulai pertama kali nge-vlog, ngomongnya masih patah-patah, audionya masih nggak jelas, grading warnanya nggak bagus. Aku tuh nggak ada waktu buat ngomentarin tetanggaku yang baru memulai nge-vlog ini, sekalipun misal vlognya nggak terlalu bagus ya. Ya kenapa? Karena aku sibuk untuk memperbaiki diriku sendiri. Aku punya sesuatu yang lebih prioritas di situ dibandingkan orang lain, dibandingkan komentari kehidupan orang lain yang nggak ada benefitnya juga buat aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang komentari kamu, percayalah dia itu nganggur banget, sehingga dia nggak ada kegiatan tuh, nggak ada hal yang harus diurusin dari hidupnya, sehingga dia nyari urusan orang lain. Ya mungkin pas kenanya ke kamu, kok kenapa sih aku yang dilampiasin gitu. Ya mungkin karena kamu yang ada di situ, karena kamu yang terlihat sukses, karena kamu yang improve terus, sehingga dia merasa ini nih target yang bagus buat dihina dan dicaci maki gitu kan, dibandingkan ngatain orang yang emang nggak ada improvementnya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu orang yang ngatain kamu, menghina kamu, dan mencaci maki kamu, sekalipun kamu nggak berbuat kesalahan, adalah orang yang ada di bawah kamu. Karena kalau ada orang yang ngatain di belakang kamu, artinya kamu sudah di depan. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan kamu, artinya kamu sudah di atas. Kenapa? Coba gini ya, kalau misalnya kamu sudah melakukan yang terbaik, terus sudah itu masih juga ada orang yang ngatain. Dan coba kamu lihat yang ngatain itu siapa sih? Kalau misalnya kamu lagi belajar nge-vlog nih, vlog yang udah expert nih, nggak akan ngatain kamu. Kenapa? Karena dia tahu tuh pernah berada di bawah, pernah tahu merintis sampai sekarang bisa jadi expert. Mungkin kamu nanya nih, ini yang ngehina aku atau ngata-ngatain aku tuh ya orang tuaku, guru, coach, atau orang yang ada di atasmu tapi ngata-ngatain kamu.
Gini ya, kalau memang pertama nih, kalau kamu memang nggak melakukan kesalahan, kedua, dia mengkritiknya bukan kritik yang membangun, percayalah ada yang salah sama mereka, bukan yang salah sama kamu. Sebagai contoh, ikan hiu nggak akan tiba-tiba menggigit orang kalau dia nggak lagi luka. Kucing nggak akan mencakar orang kalau ekornya nggak diinjek. Ada alasan di balik itu semua. Dan kalau bukan kamu adalah alasan yang menyakiti dia, berarti dia disakiti oleh orang lain. Atau mungkin hidupnya nggak bahagia. Atau mungkin dia ada masalah. Atau mungkin dia lagi moodnya nggak bagus. Dan kebetulan di situ ada kamu. Kebetulan dia pengen mengeluarkan suatu emosinya, dan di situ pas ada kamu, dan di situ pas mungkin ngelihat vlog kamu, lagi melihat karya kamu, akhirnya kamu yang jadi tempat pelampiasannya. Yang paling penting adalah kamu nggak salah gitu. Dan terlepas dari semua itu, yang perlu kamu katakan ke diri kamu sendiri adalah at least kamu sudah melakukan apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu nggak cuma mikir doang, tapi kamu melakukannya. Ini aku dapat dari temanku. Jadi waktu kuliah aku punya teman, dia itu waktu masih mahasiswa baru, dia jualan donat. Jadi kuliah mulai misalnya masuknya setengah 7 atau jam 8, dia tuh setengah 6 udah pergi ke supplier donatnya, habis itu dia nyebarin donatnya ke sekeliling kampus, baru masuk kuliah. Itu aja kuliah masih bawa kotak donat untuk ditawarin ke teman-teman sekelasnya. Karena kalau misalnya kuliah setengah 7, rata-rata mahasiswa belum makan kan. Itu terus udah itu di semester 3 dia ganti lagi jualannya, dia jual gorengan itu ditaruh di perpustakaan, di kantin kejujuran gitu, sisanya dia bawa ke kelas, dia tawarin ke teman-temannya. Ganti kelas misalnya, ganti mahasiswa, dia tawarin lagi ke teman-temannya, terus aja kayak gitu. Udah itu di semester akhir dia ganti lagi jualannya, jualan apa, jualan pentol atau cilok gitu. Terakhir teman-temannya itu ada aja selalu yang ngatain, dan ada yang bilang, itu ya kamu yang jualan cilok, kamu ya mahasiswa yang jualan donat setiap hari. Banyak terus yang ngatain kayak gitu. Terus udah itu aku tanya, emang kamu nggak sakit hati ya dikatain kayak gitu? Terus dia bilang, ya sakit hati sih, tapi ya udahlah. Dia bilang at least aku melakukan apa yang aku pikirkan. Karena kenapa, sebagian besar orang mikir nih, misalnya pengen jual donat nih, kayaknya jual donat menguntungkan nih buat mahasiswa, dijual di kampus pagi-pagi, yang beli pasti banyak. Terus mikir lagi kan, belum dilakukan nih udah mikir lagi, tapi kayaknya susah nih, harus bangun lebih pagi setengah 6, harus ke supplier, harus ngitung berapa keuntungan, nanti harus sore-sore harus balikin lagi kotaknya ke supplier lagi, repot banget kan. Dah nggak jadi lagi. Terus mau jualan pentol, nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Banyak orang yang cuma merasa oh itu idenya bagus, tapi akhirnya nggak jadi lagi karena di pikirannya itu udah gagal duluan. Jadi kalau misalnya kamu merasa nih ada orang yang menghina kamu dengan karya yang kamu lakukan, sekalipun karya kamu memang nggak terlalu bagus nih ya, katakan ke diri kamu sendiri, at least aku udah nyoba yang menurut aku bagus saat itu. Jadi ya nothing to lose. Kalau misalnya ada orang yang menghina kamu, ya udah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Terus sudah itu, satu hal lagi yang jadi parameter perubahan kamu menjadi lebih baik itu bukan orang lain tapi diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu seorang muslim, maka kamu tahu kalau misalnya muslim yang baik adalah, atau muslim yang beruntung adalah dia yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan kamu sudah cukup rugi kalau misalnya kamu hari ini sama dengan yang kemarin, dan kamu celaka kalau seandainya hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Jadi dibandingkan disibukkan dengan dengerin orang lain yang menghina, yang ngata-ngatain, akan jauh lebih baik kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri. Perbaiki diri kamu sendiri. Masih banyak hal di diri kita yang harus diperbaiki, yang gak harus diekspos ke orang lain. Kita perbaiki biar kita selalu menjadi lebih baik kayak gitu. Contohnya gini, kalau misalnya merasa fokus kepada diri sendiri itu sulit, karena banyak yang ngomong di kanan kiri, analoginya kayak gini, kalau kamu bisa sakit perut banget, kamu pengen ke toilet nih, wah toilet tuh mumpung ada yang kosong, terus ada orang yang teriak, ini gimana, itu gimana, kamu gimana? Berhenti dulu dengerin orang lain ngomong dulu, curhat gitu? Enggak kan? Ntar ini udah sakit perut banget, harus pergi ke toilet. Kamu memprioritaskan sesuatu. Kenapa? Karena kamu fokus pada diri kamu sendiri. Ada hal penting yang harus kamu prioritaskan dibandingkan dengerin orang lain, dibandingkan dengerin orang ngatain kamu. Ada yang lebih penting ya. Jadi analogikan seperti itu. Jangan putus asa, karena kalau bisa kamu merasa ada orang yang hina dan lain sebagainya, kamu gak sendirian di dunia ini. Banyak juga kok orang yang ngalamin itu, cuma ya orang mungkin gak cerita, dipendam sendirian. Nah, kalau kamu punya masalah, pengen sharing, bisa banget untuk sharing di kolom komentar atau DM aku via Instagram. Terima kasih.